kedua sekarang dikatakan imanmu jangan tergoncang. Coba bilang bersama-sama, imanku tidak akan tergoncang. 2, 3. Yang sama-sama, yang keras ya. Oke, 2, 3. Imanku tidak akan tergoncang. Oke? Untuk menjadi seorang survivor, maka iman kita ini gak boleh goncang. Nah, untuk itu apa artinya? Yuk kita buka Alkitab sama-sama. Di dalam Alkitab, sebentar saya lihat catatan dulu. Kok tiba-tiba hilang ya. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Saya akan bacakan dulu ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya akan bacakan ya. Matius pasal 26 ayat ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi saya beritahu dulu, Tuhan Yesus itu suka nyanyi. Amin. Tadi pagi saya bilang salah satu senjata peperangan rohani adalah suka menyanyi. Jemaat suka menyanyi. Suka nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Ya, jangan mulai terpancing dengan, karena gini, nyanyian pujian itu penuh dengan kuasa sebenarnya. Bisa mempengaruhi orang. Nah, nyanyian pujian itu tempat Allah bertakhta. Amin. Waktu Tuhan bertakhta, maka disitulah kekuatan baru dalam kehidupan kita terjadi. Oke, ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah saudara, ini adalah sebuah perjumpaan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Di perjumpaan terakhir itu Yesus memberitahukan, kita ini punya Allah yang suka memperingatkan kita, katakan amin. Tuhan itu suka memberitahukan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Hari itu Yesus berkata kepada muridnya, hati-hati ya, malam ini imanmu akan tergoncang. Hari ini hati-hati karena imanmu bisa tergoncang karena sebuah peristiwa. Waktu itu Yesus mengingatkan, hati-hati. Nah waktu murid-muridnya diingatkan itu tiba-tiba Petrus muncul. Ya, dia berkata begini ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Pernyataan Petrus ini tidak salah. Petrus itu sedang meyakinkan dirinya dan orang lain juga, terutama kepada Yesus, bahwa imanku tidak tergoncang, tidak salah. Tapi mari kita coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Justru Petrus, orang yang berkata imanku tidak tergoncang, pada saatnya imannya justru yang tergoncang. Nah sekarang kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan Yesus dan kebenaran ini. Supaya kita belajar bahwa supaya iman kita itu tidak tergoncang ketika kita mengalami masalah. Yang pertama adalah ini. Coba dikeluarkan dulu PowerPoint-nya. Yang pertama ayat yang kita ulangi, kita baca ayat yang 33. Ya, dikatakan begini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus ini sedang menyatakan imannya sebenarnya. Bahwa aku tidak akan tergoncang, sekali-kali tidak. Petrus sedang memberitahukan imannya kepada Yesus dan seluruh saudara-saudara yang murid-murid Yesus pada waktu itu. Ini tidak salah. Tetapi ini belum komplit. Menyatakan iman itu adalah harus. Karena Alkitab juga mengajar kita untuk memperkatakan firman setiap hari. Betul saudara?
Memperkatakan iman itu baik. Hari ini saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tergoncang? Tidak. Itu bagus, itu betul. Bahkan Alkitab menyuruhnya haruslah demikian. Kita itu menyatakan iman supaya telinga kita mendengar. Iman itu membuat iman kita bangkit. Pernyataan iman itu membuat iman kita bangkit. Katakan amin. Tapi ini yang saya mau beritahu buat Anda. Kebenaran kekalnya adalah ini. Menyatakan iman saja itu tidak cukup. Karena menyatakan iman itu membutuhkan yang namanya tindakan iman. Amin. Jadi poin 1 ini saya tulis ini. Perkataan dan tindakan iman harus sejalan. Pernyataan iman dan tindakan iman itu harus sejalan. Buktinya apa? Petrus ketika di ujung akhir daripada peristiwa itu justru, coba lihat ayat yang Alkitab dulu ya. Lukas 22 ayat 54. Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat yang ke 54. Yuk. Saya akan bacakan ya. Lukas pasal 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus apa saudara? Halo, dan Petrus apa? Petrus mengikut dari jauh. Pertanyaannya, kenapa Petrus mengikut dari jauh? Apa alasannya? Apa alasannya? Takut. Jadi Petrus itu ketakutan ketika persoalan sungguh-sungguh dihadapkan kepada dia. Petrus lupa tentang pernyataan iman sebelumnya. Padahal Petrus dengan gagah, dengan sikap heroik berkata, oh imanku tidak tergoncang Tuhan. Tadi saya bilang itu tidak salah, itu betul. Betul? Halo, tidak salah. Tetapi pernyataan iman itu butuh tindakan iman. Kapan tindakan iman terjadi? Ketika peristiwa persoalan kita hadapi, itu kita membutuhkan tindakan iman. Bagaimana pernyataan Petrus sejak awal harusnya sama dengan tindakannya. Tapi Alkitab mencatat lain, justru Petrus mengikut dari jauh karena ketakutan. Tindakannya tidak menggambarkan pernyataan imannya. Makanya hari ini saya mau bilang kepada jemaat, kalau Anda menjadi orang yang survivor, yang survive ya di dalam segala hal yang Anda hadapi, pernyataan imanmu harus berjalan sejajar dengan tindakan imanmu. Katakan amin. Saya ini mau ngulangi cerita, gak apa-apa tadi pagi sudah cerita, gak apa-apa John Lee 3 kali kenyang dengan cerita saya. Ya, saya ini kalau Anda lihat saya ini kelihatannya oke-oke, saya berarti saya ini baru saja tidak oke. Ya, karena mata saya ini sudah pasti sudah tidak bisa melihat apapun karena mata saya sebelah kanan ini bergeser 15 derajat ke kanan. Jadi kalau mata normal itu melihat satu gambar gitu fokus bisa lihat jelas. Saya ini karena bergeser jadi agak miring jadi cross begitu. Jadi saya melihat Anda ini bisa jadi satu orang gitu, bisa Pak John Lee begini saya melihat begitu, sekarang sudah enggak, yang lalu. Itu bisa 3 dan saya enggak tahu yang asli yang mana. Jadi bisa 3 begitu, jadi saya lihat jemaat itu bisa tambah banyak, kok aneh tambah banyak, padahal mata saya yang salah gitu kan. Itu yang terjadi karena saya ngalami itu, beberapa opini dokter bilang katanya saya kena stroke mata. Tapi ada yang bilang karena saya ini kan periksa jantung yang lalu dan diberitahu ada penyumbatan di jantung saya, lalu saya pasang kateter. Ketika kateternya ditarik terakhir itu ada opini. Ini opini yang tidak bisa dibuktikan sebenarnya, makanya saya sudah nggak ngurus itu. Ada yang kena waktu kateter ditarik itu ada pembuluh di bagian jantung yang hubungannya dengan mata itu yang tergores sehingga pecah pembuluh itu, sehingga mata saya akhirnya jadi kaku, tidak bisa ngelirik ke kiri, jadi berhenti di tengah mata saya ini. Sehingga saya nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa melihat dengan jelas, saya jalan aja gelundung, ya jatuh begitu karena vertigo, muter dan lain sebagainya. Di situasi yang seperti itu, saya ini sempat waktu saya khotbah pertama kali, ya waktu pertama kali khotbah itu saya menyatakan iman saya ketika posisi mata saya tertutup. Ya saya ini kan kepingin khotbah Tuhan, saya pingin khotbah, saya pingin pelayanan.
Saat teduhnya yang kurenungkan firman-Mu terpaksa harus berhenti karena memang saya sudah gak bisa baca Alkitab. Ya, main gitar juga tangan saya ini kaku, gak bisa. Jadi gak bisa main gitar, jadi semua berhenti, acara-acara di Instagram dan di YouTube-nya berhenti semua. Hati penyembah juga tetap tersenyum juga berhenti semua karena situasi saya waktu itu. Jadi memang berat dan dokter menyatakan saya harus rest total. Satu saat saya pingin Tuhan, saya nggak mau menjadi orang yang cengeng. Makanya tadi pagi saya cerita, saya tidak mengeluh. Saya tidak boleh dalam situasi yang seperti ini saya mengeluh, nggak mau. Justru sebaliknya saya harus menyatakan iman. Menyatakan iman, saya bilang kata dokter, Pak nunggu 3 sampai 6 bulan baru pulih matanya. Saya bilang Tuhan terlalu lama. Saya nggak mengeluh dengan mata saya, tapi saya ingin melayani Tuhan. Saya mau tetap melayani Tuhan. Saya mau tetap menyampaikan firman Tuhan. Ya puji Tuhan, nah Tuhan bukakan jalan sekalipun jalannya agak nggak enak itu kan. Jadwalnya Pak John Lee khotbah di tempat di Surabaya, di mana saya menggembalakan bersama dengan istri. Ya, tapi tiba-tiba saya diberitahu Pak John Lee, sorry ya, nggak bisa datang ke Surabaya karena waktu itu Pak John Lee positif hamil bukan. Itu istrinya, udah ya. Positif kena COVID. Ini jangan main-main, lu ngomong gini bahaya ini. Lu kok diamen, wah jemaat ini nakal, jemaat ini. jadi positif COVID, jadi akhirnya Pak Joni tidak bisa datang ke Surabaya. Nggak ada pembicara. Saya kondisi yang begitu, saya istirahat. Akhirnya saya diberitahu istrinya, apa? Kok Joni nggak bisa datang ini? Ya sudah, saya yang khotbah. Istri saya kaget. Duh kamu khotbah. Gimana bisa? Gak bisa sudah. Gak tahu nanti caranya gimana. Nanti saya minta tolong satu jemaat dulu di depan untuk bacain ayatnya. Saya mungkin waktu datang ke panggung itu nanti akan dituntun. Nah, saya udah gak apa-apa pakai kursi. Makanya sehari saya jaga-jaga kursi juga. Ya ini kalau saya gak kuat nanti saya duduk gak apa-apa ya. Tapi tadi pagi membuktikan saya lupa kalau ada kursi. Jadi saya berdiri terus sepanjang kebaktian. Ya. Jadi udah pokoknya begitu. Akhirnya saya berdiri di situ, saya khotbah dan waktu saya khotbah itu saya menyatakan iman saya. Menyatakan iman bahwa kan waktu itu khotbah mata saya ditutup. Karena kalau dua-dua dibuka gak bisa jelas. Akhirnya saya bilang kepada jemaat, nanti ya minggu-minggu depan ya saya akan khotbah. Saya sudah gak perlu lagi tutup mata. Wah jemaat tepuk tangan. Apakah hari itu saya sembuh langsung? Enggak juga saudara. Ya masih begitu. Tapi saya khotbah seperti orang normal. Seperti pendeta yang lagi normal gak sakit apa-apa. Saya khotbah, saya berdiri, saya ngomong juga gak tahan-tahan. Artinya gak pelan-pelan sakit. No. Saya khotbah begitu. Begitu selesai. Ya hadirat Tuhan luar biasa. Saya di jamaah Tuhan, jemaat di jamaah Tuhan. Ya ini mungkin salah satu tadi pagi saya bilang jemaat lihat saya kasihan karena matanya tinggal satu. Ya udah selesai. Minggu depannya saya mulai khotbah lagi. Dan saya coba untuk mulai buka. Ketika malam-malam sendiri ketika saya persiapan sebelumnya itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau minggu ini saya bertindak dengan iman. Saya khotbah, saya gak pakai penutup mata lagi. Saya pingin saya khotbah dengan normal. Saya juga gak mau jemaat berbelas kasihan dengan saya. No. Saya gak mau begitu. Saya ini pemimpin mereka. Saya yang harus memberikan perlindungan dan ayoman kepada mereka. Oke. Tak buka saudara. Masih kabur, it's okay. Tapi saya sudah mulai bertindak dengan iman. Ingat pernyataan iman butuh tindakan iman. Amin. Saya buka itu selesai. Minggu depannya saya ada jadwal lagi khotbah. Kok Yudi gimana bisa? Bisa. Saya gak pernah nolak pelayanan, bisa. Akhirnya saya khotbah di Surabaya bagian timur. Saya khotbah di situ. Waktu saya khotbah selesai, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Siapa yang sakit? Bukan yang mau sakit, siapa yang sakit? Saya doakan. Ya, akhirnya beberapa angkat tangan saya doakan. Saya tutup mata, saya doakan orang yang sakit itu begitu selesai. Amin. Saya buka mata saya. Tiba-tiba mata yang kabur tiba-tiba terang. Tiba-tiba terang dan bisa melihat total begitu. Saya kaget. Saya mendoakan orang. Tapi saya yang pertama dijamah oleh Tuhan. Dan saya turun panggung seperti normal biasa. Saya senyum sepanjang pulang itu saya bilang thank you Tuhan. Saya bisa normal. Tiba-tiba saya bisa baca Alkitab lagi. Saya bisa bahkan sekarang sudah bisa setir mobil sendiri.
Dan saya bisa pergi cuma sendirian nanti, masih belum diizinkan sama istri saya. Ya saya sudah oke. Dan saya bisa lihat dengan normal. Rupanya pernyataan iman itu butuh sebuah tindakan iman. Katakan amin. Tindakan iman itu percaya kepada Tuhan. Nah sekarang secara real kehidupan kita, tindakan iman kita itu apa sih sebenarnya? Yang pertama saya tulis, tindakan iman kita adalah tetap hidup di dalam kebenaran sekalipun Anda punya persoalan. Itu bagian kita, itu adalah tindakan iman kita. Ketika Anda punya persoalan, Anda bertindak dengan iman dengan cara apa? Lakukan kejujuran, tetaplah tinggal dalam kebenaran, jangan kompromi karena persoalan yang kita hadapi. Halo amin, itu tindakan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini pertolongannya belum datang. Kita berkata, kita beriman, Tuhan aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Itu adalah ucapan iman kita. Tindakan iman kita, hiduplah benar. Hiduplah jujur, lepaskanlah pengampunan. Itu adalah tindakan iman kita. Saya percaya perkataan iman dan tindakan iman ketika bertemu akan melahirkan sebuah yang namanya mujizat di hidup kita. Katakan amin. Ini yang kegagalan Petrus di sini, dia cuman menyatakan, oh aku nggak akan tergoncang. Tapi ketika masalah datang sungguhan, imannya jadi goncang. Dia nggak bertindak, justru dia semakin jauh, menjauh dari Yesus. Dia mengikut dari jauh karena apa? Ketakutan. Tindakan iman kita harus berbicara lebih kuat. Amin. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua juga apa? Tindakan iman kita itu apa? Memiliki target dalam kehidupan kita. Saudara, tindakan iman butuh target. Anda mau bertumbuh dalam Tuhan, ayo bertumbuh. Ada sebuah tindakan, Tuhan aku mau mengenal Tuhan. Aku mau bertumbuh dengan Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan, tapi ada sebuah tindakan. Tindakan apa? Bacalah Alkitabmu. Halo amin. Tindakannya apa? Mulai sungguh-sungguh menargetkan pertumbuhan rohani. Tahun ini yang rokok, saya mau berhenti ngerokok. Tadi ada yang saksi sama saya nggak bisa sebut namanya. Ya, kepingin bebas dari kopi. Hari ini bisa kok. Betul nggak? Sehari berapa kali tadi? Saya dengar berapa kali? 5 kali sehari. Kopi, ya kopi ya Pak ditanya kopi dosa apa enggak? Saya agak abu-abu sih ngomong soal kopi. Kalau saya ngomong kopi dosa, semua saya diproses sama jemaat, betul nggak? Saya doyan kopi, betul nggak? Enggak, saya nggak ngomong kopi itu dosa, tidak. Ya, tapi ada bentuk ikatan-ikatan tertentu. Yang kalau gak ngopi itu pusing, kalau gak ngopi itu emosi. Pak kalau saya gak ngopi saya pukulin istri. Nah itu sudah salah itu. Ya kan? Jangan begitu, itu salah. Tapi ada orang-orang begitu, saya bisa bebas. Oke, puji Tuhan. Ya tetap kopi itu tetap ada racunnya, namanya apa? Biskila. Kopi itu ada racunnya ya? Kafein. Kafein kan? Betul gak? Bukan narkoba, bukan ya? Bukan. Jauh banget sih Pak. Kalau ada kafein tetap ada hal yang salah. Ya sudah saya gak ngomong soal kopi. Ya kopi itu abu-abu lah sudah. Tapi ada orang-orang yang terikat dengan itu. Mau dibebaskan, ayo punya target. Tindakan iman, ternyata bisa. Halo amin. Punya target dalam kehidupan kita. Saya juga punya target untuk pertumbuhan rohani saya. Saya punya target. Yang kerja juga ayo punya target. Anak-anak yang sekolah punya target. Orang yang gak punya target itu akan hidupnya itu gini loh, ngawang. Tahu ngawang? Ngawang itu apa ya? Melayang, gentayangan, gak jelas gitu loh. Saudara, untuk sebagai seorang survivor, Anda harus punya target pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Ayo setiap kita ini punya target. Saya mau memenangkan jiwa Pak. Ya, saya mau menangkan jiwa. Oke, gak apa-apa. Saya mau menangkan papa mama saya. Atau saya mau menangkan adik saya, gak apa-apa. Kapan ambil waktu? Saya percaya seperti kata firman Tuhan, satu keluarga bertobat maka seisi keluarga bertobat. Itu tidak salah, itu pernyataan iman. Tapi butuh tindakan iman. Tindakan iman Anda apa? Beritakan Injil, jadilah teladan di rumah. Itu tindakan iman kita. Saya percaya tindakan iman tadi saya bilang, dengan pernyataan iman ketemu akan melahirkan mujizat. Keluarga kita akan dimenangkan. Halo amin saudara. Punya target, punya target. Kehidupan kita ini harus punya target. Ya. Dalam banyak hal, saya pun juga punya target. Kalau hidup saya terserah begitu, saya udah ya nggak tahu apa-apa. Target itu menolong saya untuk menjadi orang yang bersemangat. Kata Alkitab, orang yang bersemangat itu pasti mendapatkan upah, kata Alkitab. Amin. Bersemangat.
Karena kita tuh mengambil sesuatu, bertumbuh dalam Tuhan. Itu butuh target. Dan itu butuh sebuah tindakan iman dalam hidup kita. Jangan suka terserah. Masih ingat terserah? Saya itu pernah ajak teman. Orang ini gak punya cita-cita, gak punya apa gitu. Ngelemes gitu loh. Ya, hidup rohani juga gak bertumbuh-bertumbuh ya begitu aja. Karena suka terserah. Sampai satu hari saya karena pingin dia bertumbuh, saya ajak dia pelayanan ke Semarang. Waktu itu saya jauh sebelum menikah. Kita ini bertiga, pria-pria bujangan semua. Pelayanan. Ayo ikut pelayanan, ayo ke Semarang naik mobil. Kalau pria naik mobil bersama-sama tiga itu bahaya, suka mampir makan. Betul gak saudara? Kita ini doyan makan semua. Mau berangkat, ayo makan, mampir dulu makan. Mampir ke satu restoran gitu. Saya tanya sama dia, mau makan apa? Saya sudah pilih masakan saya tanya dia, mau makan apa? Terserah aku. Ya udah, terserah ya. Ya tak pilihin ya. Ya, tak tulis soto ayam, saudara, soto ayam. Oke, makan dia. Udah kenyang, udah berangkat lagi. Gak lama, lapar makan yuk, yuk cari restoran. Udah mampir lagi. Saya tulis pesanan saya tanya dia, mau makan apa? Terserah aku, ya soto ayam, tak tulis soto ayam. Udah. Mau sore mau sampai pelayanan saya bilang gini, kita makan dulu. Setelah itu pelayanan supaya nanti gak kemalaman, gak usah ngerepotin yang undang kita. Wis kita langsung istirahat aja, oke? Oke, kita mampir ke restoran. Saya tanya dia lagi, mau makan apa? Terserah aku, tak tulis lagi soto ayam. Baru dia sadar, kok mulai tadi pagi sampai sore kok soto ayam terus kok. Saya bilang karena kamu tidak punya pilihan. Hidup itu harus punya pilihan. Halo amin. Kalau kamu gak punya pilihan, maka hidupmu akan ditentukan oleh orang lain. Dan itu akan mengecewakanmu. Karena apa? Tidak selalu sesuai dengan keinginanmu. Hari ini kamu kecewa kan? Tak pilihin soto ayam terus. Iya gue. Karena kamu tidak ada pilihan, terserah. Hidup itu gak boleh terserah. Hidup itu harus punya pilihan. Katakan amin. Lain kali kalau kita tanya Pak Joni mau makan apa, terserah. Ya kita makan soto ayam aja. Ya kan? Gak boleh terserah. Anda harus punya target dalam hidup. Itu adalah tindakan iman. Katakan amin. Itu adalah sebuah tindakan iman. Saya harus bertindak. Lakukan tindakan iman dengan apa yang ada dalam kehidupan Anda. Lakukan bagianmu. Saya percaya Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya dengan setia. Kalau Anda melakukan bagianmu dengan setia, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan setia. Makanya itu butuh sebuah tindakan iman. Amin. Jadi pernyataan iman harus berjalan sejajar dengan tindakan iman. Itu yang satu. Yang kedua sekarang, poin yang kedua. Yuk kita buka, kita baca ayat yang ke-34. Ayat 34 dari Matius pasal 26. Ayat 34. Yuk kita baca ya. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Yesus memperingatkan Petrus bahwa kamu ya sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Ini bukan bentuk penghakiman sebenarnya, bukan. Tapi Yesus itu sedang mengingatkan kepada Petrus. Imanmu itu akan tergoncang kalau kamu gak hati-hati. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi coba lihat. Apa yang diingatkan oleh Yesus kepada Petrus. Rupanya tidak terlalu diperhatikan oleh Petrus. Hasilnya apa? Coba lihat ayat ke-75. Loncat ya ayat 75. Matius 26 ayat 75 dikatakan ini. Udah ayat 74 juga deh, ayat 74 ya. Maka 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah. Jadi Petrus baru mengingat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan apa? Sedihnya. Baru ketika Petrus jatuh di dalam dosa penyangkalan itu. Baru Petrus mengingat peringatan Yesus.
Apa yang membuat iman kita tergoncang? Karena kita lupa mengingat perkataan Tuhan. Kita seringkali tidak terlalu memperhatikan peringatan Tuhan di hidup kita. Saudara, iman kita mudah tergoncang karena apa? Kita melupakan peringatan Tuhan. Kita melupakan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita suka melupakannya karena apa? Fokus kita cuma kepada persoalan. Fokus kita cuma kepada kepentingan pribadi. Petrus cuma memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Sampai dia melupakan perkataan Tuhan. Makanya itu imannya tergoncang karena apa? Dia melupakan perkataan Tuhan. Saudara, poin yang kedua yang saya mau bilang kepada Anda supaya imanmu jangan tergoncang adalah ingatlah selalu perkataan Tuhan di hidup Anda. Hidup Anda itu dipengaruhi oleh perkataan Tuhan, bukan kata orang. Amin. Hidup kita sangat dipengaruhi dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kadang-kadang teguran itu datangnya tidak enak memang sih. Teguran itu adalah sebuah bentuk koreksi kepada kesalahan kita. Orang itu kalau diperingatkan memang gak enak. Ya, diingatkan itu berarti disentuh harga dirinya. Apalagi kalau bukan Tuhan langsung, ya mungkin lewat orang lain. Makanya orang itu kalau tidak mau ditegur susah. Ya, dia adalah orang yang tidak bisa melihat sisi yang lain dari hidupnya. Makanya ditegur itu bukan bentuk sebuah kebencian menurut saya. Kalau Anda masih ditegur, itu tanda bahwa Anda masih dikasihi. Katakan amin. Saya sampai hari ini kalau saya masih ditegur, Pastor Philip ya jarang sih tapi sesekali memberitahukan hal yang benar dalam kehidupan saya. Saya itu selalu, kalau semakin saya ditegur, saya itu semakin merasa dikasihi. Kenapa? Saya ditegur itu berarti saya ditolong untuk melihat kelemahan yang mungkin saya tidak pernah lihat. Betul? Saya ketika ditegur itu berarti saya dibantu untuk melihat sisi gelap dari kehidupan saya yang mungkin saya tidak bisa lihat. Orang lain yang bisa lihat. Orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Jangan sampai kita ini gagal. Makanya saya bersyukur istri saya adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk terus mengingatkan saya. Salah satunya ketika saya sakit begitu. Salah satu saya selalu ingat. Istri saya selalu memberitahukan kepada saya. Ayo makannya ya kok. Makannya dijaga. Saya selalu godain dia, iya aku nih jaga makan. Jaga makan tuh dua yang saya lakukan. Yang pertama adalah makan tidak boleh terlambat, tepat waktu. Lalu yang kedua apa? Yang enak dimakan, yang gak enak gak usah dimakan. Itu jaga makan menurut saya. Istri saya selalu, kok mesti diomongin mesti gitu. Tapi sekarang saya tahu, saya ditegur karena istri saya itu cinta banget sama saya. Amin, saudara. Gak usah amin, istri saya amin. Saya dicintai. Memang kadang gak enak sih ditegur itu, betul gak? Ditegur itu berarti kita disentuh harga diri kita. Tapi mau gak Anda ditegur, disentuh harga diri demi kebaikanmu? Mau gak? Justru itu yang akan menolong hidupmu, saudara. Percayalah. Makanya kata Alkitab, berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya ngerti gak ayat itu? Ditegur itu mendatangkan duka cita. Gak enak. Ditegur itu berarti Anda disentuh harga dirimu. Anda diingatkan kesalahanmu. Oh itu dikoreksi itu paling gak enak. Karena harga diri kita ini kayak diturunkan, betul gak? Ya, tapi saudara, mungkin itu mendatangkan waktu Anda ditegur, mungkin itu mendatangkan kesedihan. Tapi Alkitab berbahagia, kenapa? Karena Anda tetap mau ditegur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ayatnya mana itu? Matius pasal 5 kalau gak salah. Coba buka. Pak John Lee bisa lihat. Matius pasal 5 ayat yang ke-4 kalau gak salah ya. 3 atau 4. Matius pasal 5 ayat 4. Betul ya? Oh di sini ya. Oh ya ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan apa? Dihibur. Terus ada lanjutnya enggak? Oh enggak ada ya. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Waktu Anda ditegur itu memang mendatangkan duka cita, enggak enak.
Tapi Anda akan dihibur oleh apa? Oleh Tuhan gara-gara pemulihan terjadi ketika kita ini menjadi orang yang mau terus mengingat. Apalagi peringatan itu datangnya dari Tuhan. Halo, amin. Berbahagia. Makanya itu saudara, waktu kita mau ditegur. Sebenarnya gini, teguran Tuhan itu membawa kita berada di dalam perlindungan Tuhan sebenarnya. Waktu Anda ditegur oleh Tuhan, Anda itu berada dalam perlindungan Tuhan. Contoh yang paling gampang di Alkitab, dua tokoh yang namanya Daud dan Saul. Dua orang ini melakukan kesalahan. Kalau Daud kesalahannya adalah berzina, jatuh dalam percabulan bersama dengan Batseba, itu dosanya Daud. Sedangkan Saul dosanya adalah dia ini mengambil alih tugas Samuel. Waktu mereka mau berperang, biasanya kalau Israel mau berperang, maka Israel itu mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan. Baru berperang. Nah hari itu yang boleh mempersembahkan korban adalah seorang imam. Waktu itu adalah Samuel imamnya. Tapi Samuel pada waktu itu tidak datang-datang. Ditunggu-tunggu gak datang-datang. Saulnya ini sudah agak khawatir nih, Samuel kemana ini. Akhirnya Saul mengambil alih. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena Saul itu seorang raja, bukan seorang imam. Nah kesalahan dua orang ini ditegur, sama-sama ditegur. Nathan menegur Daud, masih ingat ya? Nathan langsung menegur Daud. Sedangkan Saul ditegur oleh Samuel. Dua-dua sama ditegur ya. Sama-sama salahnya, dua-dua sama ditegurnya. Tapi bedanya adalah ini. Saul menolak teguran. Saul tersinggung ketika ditegur. Ketika diberitahu kesalahannya, Saul marah. Wah dia ngamuk sekali, dia marah sekali. Lalu Saul balik menegur Samuel. Artinya dia gak terima ditegur, dia balik menegur Samuel. Ya memang aku salah. Tapi tunjukkan hormatmu kepada aku ini rajaku. Rajamu sorry, aku ini rajamu. Jadi Saul ini artinya tidak mau ditegur. Dia marah ketika ditegur. Sedangkan Daud tidak. Ketika Daud ditegur oleh Nathan kesalahannya. Daud itu mengoyakkan jubahnya. Dia taruh abu di atas kepalanya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia minta ampun dengan Tuhan. Daud mengambil sikap berada di dalam perlindungan Tuhan. Makanya terakhir justru Tuhan yang berkata kepada Daud, aku berkenan kepada Daud. Hidupnya Daud itu dipakai, diurapi oleh Tuhan. Karena Daud adalah orang yang mau ditegur. Amin. Sedangkan Saul tidak. Sampai di ujung akhirnya Saul ini melakukan kesalahan. Dia suruh mengalahkan orang Amalek tapi dia enggak melakukannya dengan taat. Sampai akhirnya Tuhan itu berkata, aku menyesal menjadikan Saul jadi raja. Aku menyesal menjadikan Saul itu jadi raja. Tuhan sendiri berkata begitu. Tuhan sendiri sampai menyesal menjadikan Saul jadi raja. Karena apa? Orang ini tidak mau ditegur. Hari ini milikilah hati yang mudah diajar. Kalau Anda mau jadi seorang survivor, seorang yang mengalami survive kemenangan, satu, milikilah hati yang mudah ditegur. Hati yang mudah diajar. Supaya hidup Anda ini selalu mengingat akan perkataan Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin. Kita mengingat perkataan Tuhan di hidup kita. Baca Alkitab Anda. Memang Alkitab ini kadang ya kecil tulisannya, gak ada gambarnya lagi. Tebel lagi. Ya, jangan salah, kadang orang berkata pada saya, Pak, ya saya ini kemarin tadi malam gak bisa tidur Pak sampai jam 1:30 pagi. Oh ya kenapa? Saya ini banyak pikiran. Tapi begitu saya baca Alkitab, baru 2 kata langsung saya tertidur. Saya bilang ya memang Alkitab berkuasa, tapi caramu memperlakukan Alkitab itu salah. Alkitab itu bukan obat tidur, betul gak saudara? Baca sungguh-sungguh, ingat perkataan Tuhan supaya Anda bisa mengingat perkataan Tuhan. Saya percaya baca aja. Ngerti gak ngerti baca aja. Saya percaya Alkitab itu pasti berguna buat saudara. Halo amin. Karena kita ini punya Roh Kudus yang mengingatkan, menegur kita untuk kita hidup dengan firman Tuhan. Dulu saya waktu sekolah Alkitab, ya saya ini kalau potong rambut tidak di salon, tidak. Ya di sana itu di antara sekolah Alkitab sama pasar, turun ke bawah, di tengah-tengah itu ada salon. Salon namanya salon mini.
salon mini nggak terlalu berguna buat saya. Kenapa? Karena saya kalau potong rambut tidak di salon mini. Saya di teman saya, sama-sama teman sekolah Alkitab. Ya kalau potong rambut, ya petal, tahu petal? Petal itu apa ya? Petal itu petal gitu, bukan? Itu lain, itu metal. Petal itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak ada yang kepotong dikit gitu loh, metal gitu. Ya is okay lah, gak apa-apa, yang teman-teman sendiri. Bayarnya makin murah. Ya kalau saya ada berkat, saya kasih mie instan 1, dia senengnya minta ampun. Mie instan itu berharga waktu sekolah Alkitab. Kalau saya ada berkat lebih tak kasih 2, dia malah terima kasih. Kalau saya ada berkat lagi lebih lagi tak kasih 1 dus. Dia tersungkur, terguling-guling di situ, saudara. Seneng banget, ya toh. Jadi saya padahal saya ratusan bahkan mungkin ribuan kali melewati salon mini karena saya ini petugas dapur. Lihat dari postur kelihatan, betul gak? Jadi saya hampir tiap hari kalau ke pasar gitu belanja itu saya melewati salon mini, dan salon mini nggak terlalu berarti buat saya. Saya tahu ada salon mini tapi saya nggak potong rambut di situ, jadi nggak terlalu penting buat saya, nggak terlalu berarti buat saya, tidak terlalu berguna buat saya. Tapi satu hari salon mini sangat berguna buat saya. Kenapa? Karena hari itu hari pertandingan, ada pertandingan bulu tangkis. Teman saya lagi main, sahabat saya lagi main. Saya pingin lihat, tapi saya tidak tahu lapangan bulu tangkisnya di mana. Lalu saya tanya teman-teman saya, di mana lapangan bulu tangkis? Mereka jelaskan, saya bingung. Tiba-tiba ada satu teman saya bilang begini, Yudi, kamu tahu salon mini enggak? Oh tahu. Saya ribuan kali lewat salon mini, lewat tok tapi. Nah, lapangan bulu tangkis itu begini loh. Salon mini sebelahnya ada lorong, kamu masuk lorong itu, notok belok kanan. Nah, lapangan bulu tangkis di situ. Oh iya gitu ya. Langsung saya lari, saya ketemu salon mini. Lalu saya lihat betul ada lorong di sebelahnya. Saya masuk lorong itu, notok belok kanan, saya ketemu lapangan bulu tangkis. Ya, saya bisa lihat teman saya bermain hari itu. Nah, baru kali itu seumur hidup saya salon mini berguna buat saya. Gara-gara itu saya bisa nonton bulu tangkis. Betul? Sama dengan Alkitab. Anda baca bilangan atau raja yang ini memperanakan ini itu di kitab bilangan ya, betul ya? Ini memperanakan mati umur ini, memperanakan ini. Anda mungkin berkata, ini apa sih hubungannya sama aku apa sih ini? Ya kan? Ini memperanakan ini mati ini, baca aja saudara. Ngerti gak ngerti, baca aja. Saya percaya satu saat Roh Kudus akan mengingatkan Anda untuk supaya Anda bisa menerima kebenaran itu sehingga Alkitab itu bisa berguna buat saudara. Halo, amin. Jangan berkata begini, Anda gak pernah baca Alkitab lalu berkata ini, Tuhan ingatkan aku akan firman-Mu. Apa ya diingatkan, gak pernah baca? Betul gak saudara? Paling tidak begini loh saudara, gini loh. Waktu Anda baca ini memperanakan ini umur sekian mati. Ini memperanakan ini sekian mati. Paling tidak satu ini loh, Anda itu dilatih Tuhan untuk sabar, betul gak? Lalu, ini memperanakan ini mati umur sekian. Ini memperanakan ini, Anda baca satu kitab, baca lagi. Anda itu tiba-tiba selesai baca itu, tiba-tiba kok jadi sabar saya. Ya biasanya ngamuan, sekarang jadi sabar ya. Gara-gara baca Alkitab itu minimal Anda sabar. Itu berguna buat hidup Anda. Halo, amin. Alkitab itu mengubah. Ayo baca. Sekarang sudah ada I Love My Bible. Ayo, masih ingat hari ini bacanya apa? Apa bacanya? Imamat. Imamat pasal berapa? Ini gak mau baca Alkitab kabeh ini. Pasal berapa? 3, 2. Pasti biro wis. Coba hari ini kita baca bersama-sama. Ayo baca. Jemaat, ini target hidup kita. Itu tindakan iman kita. Katakan amin. Supaya Anda bertumbuh. Dan itu lagi juga ketika Anda baca Alkitab, Anda sedang mengingatkan dirimu. Makanya saya ketika dalam kondisi sakit, mata sudah gak jelas begitu. Saya melarang mulut saya ini mengeluarkan keluhan kepada Tuhan. Saya gak berkata ini, Tuhan aku melayanimu kok kayak begini sih Tuhan. Aku melayanimu kok kayak begini. No. Saya gak izinkan itu. Yang saya keluarkan dari mulut saya, kunci A Pak, kunci A. Ku bersyukur Bapa. Saya nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya ingat ayat itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ayat itu hidup di hati saya. Dan berkata saya kepada Tuhan, 50 tahun aku sudah bersama dengan Tuhan. Dan aku melihat berkat Tuhan setiap hari di hidupku. 50 tahun. Masakan hari ini cuma gara-gara mataku gak bisa melihat. Masakan aku mengeluh. No. Saya sampai ngomong dengan Tuhan. Bahkan sampai aku buta sekalipun gak bisa lihat apa-apa. Aku tidak akan pernah mengeluh ya Tuhan. Engkau layak terima pujian di hidupku. Thank you Tuhan. Mengingat perjanjian, mengingat perkataan Tuhan, mengingat teguran Tuhan akan menolong Anda keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalu yang terakhir, poin yang ketiga. Yang ketiga, coba baca ayat 35. Lalu kita selesai. Ayat 35 coba kembali. Ini penting buat kita. Ayat 35 dikatakan begini. Bentar, ayat 35 ya. Ya, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus mengatakan, oh sekalipun aku mati, aku gak akan meninggalkan engkau. Yang lainnya boleh, tapi aku enggak. Apa sebab yang dikatakan oleh Petrus? Yang ketiga, hati-hati dengan sikap ini. Yaitu apa? Takabur. Sombong. Orang sombong itu, orang takabur itu adalah orang yang kehilangan satu sikap. Apa itu? Kehati-hatian. Padahal Alkitab itu mengingatkan berjaga-jagalah. Halo amin. Jangan sok rohani. Itu yang selalu saya ingatkan buat diri saya. Sudah 33 tahun hari ini aku melayani Tuhan. 33 tahun aku dalam pelayanan. Itu pun tidak boleh aku merasa jauh lebih tahu dari yang lainnya. No. Namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti. Kata belajar itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Halo amin. Makanya dengan pengertian ini Anda mudah ditegur, mudah diajar. Mudah untuk belajar sesuatu. Saya yang lalu sering kali bilang, saya selalu ingatkan buat diri saya juga, pada teman-teman juga yang ada di Kalimantan. Kita ini seperti sapu. Sapu itu berguna kapan? Ketika dia cuman dipakai, ketika dia dipakai baru sapu itu berguna. Betul? Kalau sapu itu gak dipakai, ya sudah dia ini seperti barang yang mungkin tidak ada terlalu berharga. Gak ada sapu itu tiba-tiba ada kasih pigora gitu. Ditempelin di tembok kasih pigora gitu. Ada yang begitu? Coba angkat tangannya biar difoto sebentar ada. Gak ada. Sapu itu paling ada di dua tempat. Satu halaman depan atau halaman belakang. Sudah. Sapu itu begitu. Dia itu berguna ketika dipakai. Saya selalu bilang kalau kita ini dipakai oleh Tuhan, kita ini baru berguna. Makanya kata firman Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuannya. Kita ini seperti hamba yang tidak berguna ketika kita menyelesaikan tugas kita. Sebab kita tahu kemuliaan bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Pujian itu bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Itu prinsip hidup. Amin. Kalau saya ke rumahnya Pak John Lee, tiba-tiba rumahnya itu bersih. Saya lihat rumahnya bersih, rapi. Saya gak bilang begini, Pak John Lee, wih sapumu hebat ya. Saya gak mungkin puji sapunya. Saya bocor halus kalau begitu. Betul gak? Wih sapumu hebat ya, rumahnya bersih. Enggak. Saya pasti puji Pak John Lee atau istrinya Bu Reni. Wih kalian hebat ya, rumah kalian bersih loh. Pak Joli juga gak ngomongin, iya ini karena sapuku ini luar biasa, nyapu sendiri. Nggak bisa begitu juga. Ya kan? Jadi apa yang disombongkan oleh sapu nggak ada. Tapi dia berguna ketika dia dipakai. Saya percaya kita ini berguna ketika kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita tahu kemuliaan untuk Tuhan.
Halo amin, beri tepuk tangan. Karena itu gak boleh ada orang yang sombong, sok rohani. SN tahu SN, penyakit SN itu sok nyahok begitu loh. Sok tahu, no. Ajari hati hidupmu ini untuk terus mau diajar oleh Tuhan. Lewat orang lain mungkin. It's okay, gak apa-apa. Ujiannya itu selalu datang dalam hidup kita. Saya suatu saat diajar oleh Tuhan. Punya gak hati yang mau diajar dan mau rendah hati dalam banyak hal. Saya ini, Anda tahu ini kisah ya cerita. Ya saya ini kan bersama-sama dengan tim merintis GMS di Manado. Satu saat saya balik ke Surabaya. Dan saya diganti oleh Pak Thomas. Ya, Pak Thomas di sana. Dan ketika saya mendengar, ketika zaman Pak Thomas pertumbuhannya jauh lebih luar biasa. Saya senang sekali. Sampai satu saat Manado ini mengadakan acara Sulawesi for Jesus. Nah dalam pembicaraan saya dengan Pastor Kwok Chen, saya akhirnya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa pergi. Saya tidak terundang untuk pergi karena memang kapasitasnya juga beda dan pembicaraan beda. Jadi saya tidak perlu pergi. Tidak harus saya pergi, tidak harus. Akhirnya orang lain yang pergi. Dan beberapa hari itu terjadi revival, lawatan Allah yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Wah saya mendengar itu saya senang banget. Nah setelah beberapa hari itu saya duduk bersama dengan teman-teman membicarakan apa yang terjadi. Karena ratusan orang memberi diri dibaptis. Wah terjadi lawatan yang luar biasa. Saya bicara, hebatnya luar biasa Manado begini. Wah lagi bicara begitu. Lalu tiba-tiba ada satu teman. Satu teman ini saya percaya tidak berniat buruk. Ya dan dia dipakai Tuhan untuk mengajar saya juga sih. Dia datang kepada saya di kerumunan orang banyak itu. Loh Yud, kamu kok tidak khotbah di acara Sulawesi for Jesus? Kamu kan yang merintis. Kok kamu gak diundang? Saya bilang ya gak apa-apa. Gak harus kan, tapi it's okay kok. Saya sih masih biasa aja. Lalu dia ngomong begini, saya percaya dia tidak menghakimi saya. Ya dia tidak bermaksud jahat. Ini karena teman baik. Iya saya dengar ya khotbahnya Kwok Chen sekarang Pak Thomas jauh lebih bagus dari kamu loh. Nah kan udah mulai itu. Sekarang Pastor Thomas jauh lebih terkenal, lebih luar biasa daripada kamu loh. Iya. Saya dalam hati mikir orang ini gak ngerti kalau saya ini punya perasaan. Dipikir saya ini ada baterainya di belakang. Gak ada perasaan begitu. Saya iya. Lalu dia pergi, udah bye-bye. Ya Tuhan berkati ya, pergi gitu. Saya tahu dia gak bermaksud jahat. Ya dia cuma begitu aja. Tuhan itu sedang mengajar hati saya. Saya duduk di situ lalu saya selesai, saya kembali ke kantor. Saya ke kantor, lalu saya duduk di kantor saya. Lalu saya coba tanya pertanyaan itu. Kamu tersinggung gak ketika melihat dulu orang yang kamu pimpin sekarang menggantikan kamu dan sekarang dia kelihatannya jauh lebih keren daripada kamu. Kira-kira kamu tersinggung gak? Marah gak dengan situasi itu? Saya gak sok rohani loh saudara. Saya enggak. Saya gak sok rohani. Saya duduk diam. Saya coba tanya diri saya. Kamu marah gak? Ketika kamu dibandingkan dengan orang lain. Kamu tersinggung gak ketika kamu dibandingkan dengan orang lain? Saya diam, saya jaga. Saya lihat hati saya, kamu marah gak? Tersinggung, digituin kamu tersinggung gak? Tiba-tiba itu Tuhan kayak hibur saya. Tiba-tiba Tuhan kayak gini loh. Kalau ini satu kelas, kamu ngajari mereka matematika. Dari orang yang tidak bisa matematika satu kelas ini. Saya ajarin ke Anda semua pinter matematika. Sampai satu saat ada ujian nasional. Ujian nasional itu yang bikin soal bukan saya. Tapi dari pusat Jakarta. Dan ketika Anda diuji semua dapat 100 semua. Menurut Anda yang pinter siapa? Pertama muridnya pasti pinter karena mau belajar. Yang kedua yang ngajari juga pinter, betul gak? Halo? Anda ngerti bahasa saya? Yang ngajari juga pintar karena apa? Anda bisa mengerti. Karena yang ngajar juga bagus, betul gak saudara? Tiba-tiba tuh kayak ibu begini loh. Kalau hari ini muridmu jauh lebih bagus dari kamu. Ya sekalipun tidak perlu disombongkan. Tapi paling tidak tanganmu dipakai oleh Tuhan untuk ngajari dia hari ini. Jadi kamu ngajari dia itu tujuannya apa? Supaya dia pintar toh. Iya,
Kalau sekarang dia pintar, kenapa kamu harus marah? Bukankah itu tujuanmu? Justru kamu harus bangga karena muridmu pintar sekarang. Jadi kamu gak perlu tersinggung. Justru itu kebanggaan buat kamu. Oh iya, saya gak tersinggung. Saya bilang, Tuhan, aku gak tersinggung. Justru aku bersyukur. Hari ini saya doakan pakai Pastor Thomas jauh lebih dahsyat dari aku, Tuhan. It's okay, gak apa-apa. Kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk sapu ini. Sapu ini biasa. Betul gak, saudara? Akhirnya saya keluar dari kantor saya bilang, Tuhan, thank you. Hari ini aku belajar sesuatu. Mengajari orang, memuridkan orang bukan menarik kepadaku. No. Tarik mereka kepada Kristus. Supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Anda adalah sapu. Tetap dipakai Tuhan baru berguna. Kalau enggak ya enggak. Biasa aja. Makanya saya berdoa, Tuhan pakai aku terus. Sampai akhir hidupku. Sampai aku akhir menutup mataku ini. Aku mau tetap melayani Tuhan. Halo, amin. Beri tepuk tangan buat Allah. Karena itu jangan tergoncang imanmu. Kuatkan hatimu. Supaya dari situ Anda semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan buat Allah.